Shalom, saya Richard Yahya, guru pada SMTK Setia Sumba yang beralamatkan di Waimangura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 3 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan NIM 1525001042302. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025 saya akan mengambil video pembelajaran untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN, materi dogmatika manusia sebagai ciptaan bernilai. Shalom. Selamat pagi, silakan duduk. Sekali lagi selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang sakit? Tidak ada. Ada yang galau? Tidak ada. Ya, semua sehat ya? Ya. Jadi hari ini kita siap dan ready untuk belajar. Coba kalau yang sudah ready boleh angkat tangannya. Oh ya, boleh senyum. Ya, oke. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita memulainya dengan doa. Saya minta untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Teman-teman, saya bersama dalam doa. Kemudian, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bagi cinta kasih-Mu, dengan hidupnya dalam kehidupan kami, anak-anakmu tempatnya Bapa. Di doa permohonan kami, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Hadir semua ya. Misri Intan, Nikodemus Putra Sulung, Rosalia Kakak. Saya meminta untuk teman-teman semua berdiri. Ya. Coba perhatikan kiri kanannya, apakah masih ada yang belum rapi? Sudah rapi semua? Sudah. Coba perhatikan di bawah kolong mejanya, apakah masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Semua sudah bersih, berarti sudah siap untuk kita memulai seluruh kegiatan belajar kita hari ini. Silakan duduk. Ya, saya mengingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita. Dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di mata pelajaran ini, diharapkan tidak ada lagi yang keluar masuk. Jika guru memberikan pertanyaan, nanti teman-teman bisa menjawab. Pembelajaran kita minggu lalu, perhatikan di slide, pembelajaran kita minggu lalu di materi bab 1, kita mempelajari tentang makna, gambar, dan rupa Allah. Poin-poin penting apa saja yang kita pelajari kemarin di bab 1, yang ada 3 poin. Yang pertama, manusia segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, arti gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, implikasi gambar dan rupa Allah menurut Kejadian pasal 1 ayat ke-26, yaitu manusia dengan kualitas moral yang baik, manusia sebagai pembangun relasi dengan Allah dan sesama, manusia sebagai pekerja yang rajin, dan manusia penguasa yang bertanggung jawab. Hari ini kita akan belajar di bagian bab 2, yaitu tentang manusia sebagai ciptaan bernilai. Manusia sebagai ciptaan yang bernilai. Materi ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, ya, peserta didik mampu menjelaskan keunikan manusia menurut Alkitab. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama tuh nanti diharapkan teman-teman mampu menjelaskan keunikan manusia menurut Alkitab. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dan mempresentasikan hasil diskusinya tentang perbedaan manusia dengan makhluk lain dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan rohani. Nanti teman-teman akan berdiskusi, setelah itu teman-teman akan mempresentasikan hasil daripada diskusi. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarnya adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap menghargai manusia sebagai ciptaan yang bernilai. Dan nanti teman-teman bisa menunjukkan sikap dalam kehidupan sehari-hari bahwa manusia itu diciptakan
bernilai. Profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa harus ada profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu mengajarkan kita untuk bagaimana menjadi siswa atau menjadi peserta didik yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya, perhatikan ada berapa elemen di dalam profil Pancasila ini? Ada 6 elemen. Tetapi dalam pembelajaran ini kita hanya memakai 2 elemen, yaitu yang pertama, lihat bagian merahnya. Yang pertama bernilai kritis melalui analisis. Nah, yang kedua gotong royong dalam diskusi kelompok. Nanti teman-teman akan berdiskusi di dalam kelompok, gotong royong dan bekerja. Silakan berdiri. Kita ice breaking dulu. Ya. Kita ice breakingnya itu tepuk berpola. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, ulang 1 kali lagi. Tepuk 5 2 kali. Oke, silakan duduk. Sekarang perhatikan, ada pertanyaan yang saya harap teman-teman bisa jawab. Ya, pertanyaannya adalah, mengapa manusia disebut ciptaan yang paling istimewa menurut Alkitab? Dan apa keunikan manusia dibanding ciptaan lain? Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan. Mengapa manusia disebut ciptaan paling istimewa? Karena manusia itu diciptakan paling istimewa dari ciptaan lain. Sedangkan keunikannya, misalnya manusia dan hewan. Manusia itu memiliki akal budi, sedangkan hewan tidak memiliki akal budi seperti manusia. Ya, Itu saja. terima kasih buat jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk jawaban Indis Tasya. Alkitab menjelaskan bahwa manusia tadi diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan Allah sendiri yang menciptakan manusia lewat tangan Allah sendiri, dan Allah menghembuskan napas hidup. Terus apa keunikan manusia dibanding ciptaan lain? Tadi dijelaskan bahwa manusia berbeda dengan ciptaan lain, seperti contohnya binatang. Manusia punya akal budi, binatang tidak. Binatang hanya punya naluri. Oke, jawaban yang sangat bagus. Dan hari ini kita akan belajar dengan model pembelajaran yang sedikit berbeda dengan pembelajaran kita minggu lalu. Pembelajaran hari ini adalah modelnya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan model problem based learning atau PBL. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berbasis masalah. Model pembelajaran ini dipilih karena sangat relevan dengan tujuan materi ini, yang tidak hanya menghafal ayat Alkitab, tetapi juga menerapkan dampaknya dalam kehidupan nyata. Nanti saya harapkan teman-teman bukan hanya sekedar paham, menghafal ayat Alkitab, bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada bawa Alkitab semua? Ada. Ya, sekarang perhatikan. Ada ayat Alkitab, ada 2. Yang pertama, Kejadian pasal 1, ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-27. Nanti satu orang bisa membacanya. Terus Matius pasal 6 ayat ke-26 sampai 30. Kira-kira siapa yang mau baca Kejadian 1? Ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Jadi berdasarkan Kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 dan ke-27, di situ menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah sendiri yang menciptakannya. Oke, sekarang ayat Alkitab yang kedua, Matius 6 ayat 26 sampai 30. Kira-kira ada yang mau membaca? Oke. Silakan baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung saja, ya kan? Burung saja sebagai ciptaan yang mungkin kita anggap tidak bernilai, tapi Tuhan beri makan. Apalagi kita manusia yang Tuhan ciptakan segambar dengan serupa dengan Allah, pasti Dia akan memelihara kita. Terus lagi digambarkan di situ bunga, ya kan? Bunga yang tidak memintal, tetapi lebih indah daripada Salomo yang dengan segala kemegahan
kemegahannya. Berarti memberikan satu pengertian kepada kita, ternyata manusia itu jauh lebih istimewa, jauh lebih berharga daripada yang lain. Perhatikan di sini ada gambar perbandingan manusia dengan hewan, ya. Keunikan manusia menurut Alkitab. Menurut teman-teman, apa perbedaan antara manusia dengan hewan di sini? Anjing. Apa perbedaannya? Perhatikan di gambar ini. Kira-kira perbedaan apa yang ada di sini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Nikodemus, perbedaan apa yang Anda lihat di sini, yang kamu lihat di sini? Manusia bisa pegang Alkitab, sedangkan hewan tidak bisa pegang Alkitab. Ya, manusia bisa pegang Alkitab, bisa baca Alkitab, sedangkan anjing bisa atau tidak? Tidak. Oke, kira-kira selain daripada itu, apa lagi di sini keunikan atau perbedaan manusia dengan binatang ini, dengan anjing? Ya, silakan. Anjing memiliki ekor sedangkan manusia tidak memiliki ekor. Ya, anjing memiliki ekor, sedangkan manusia tidak memiliki ekor. Atau ada di sini manusia, teman-teman ada punya ekor? Tidak ada. Ada yang punya ekor? Tidak ada. Oke, masih ada lagi yang mau kasih jawaban satu? Ya, silakan Bernard. Manusia bisa pakai baju sedangkan hewan tidak bisa pakai baju. Ya, manusia bisa pakai baju dengan secara sadar, tapi anjing bisa atau tidak? Tidak. Kita akan menyimak satu video tentang kisah penciptaan. Nanti teman-teman bisa lihat videonya, amati videonya. Nanti saya akan bertanya, atau teman-teman juga mau bertanya, nanti silakan bertanya. Oke, perhatikan. Teman-teman sudah melihat tadi bagaimana penciptaan Allah dari hari pertama sampai hari yang terakhir. Kira-kira dari video yang sudah ditonton tadi ada yang mau bertanya atau tidak? Ya, silakan. Mengapa manusia diciptakan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa manusia diciptakan? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan ciptakan kita? Ya kan? Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ciptakan kita sebagai manusia ini? Tuhan, apa tujuan Tuhan ciptakan kita? Kalau kita melihat sebenarnya ada banyak sekali jawaban-jawaban tentang bagaimana atau kenapa Allah menciptakan manusia. Tapi saya akan memberi jawaban, beberapa jawaban. Yang pertama, Allah menciptakan manusia itu karena manusia sebagai presentasi daripada Allah di tengah dunia. Makanya kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dalam Kejadian pasal 1 ayat ke-26 tadi. Dan selain daripada itu, yang kedua, Allah menciptakan manusia tujuannya untuk memuliakan Allah. Ingat, semua yang Allah ciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia, tujuan utama Allah menciptakannya untuk memuliakan Allah. Maka kita sebagai manusia harusnya kita juga bisa hidup memuliakan Allah. Terus yang ketiga, untuk menguasai bumi. Menguasai seluruh yang sudah Allah ciptakan, tapi berkuasa dengan bijaksana. Oke, kira-kira jawaban itu bisa menjawab pertanyaan tadi atau belum? Sudah? Ya, oke. Sekarang lihat ini yang tadi saya jelaskan. Ada kasus nyata bahwa ternyata manusia tadi kan seharusnya bernilai berharga, tetapi masih banyak orang yang merendahkan manusia lain hanya karena perbedaan suku, perbedaan status, bahkan perbedaan ekonomi. Padahal Alkitab menyebut dengan jelas manusia ciptaan yang paling berharga. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal ini? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Menyadari bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang mempunyai martabat, merendahkan seorang manusia sama dengan merendahkan Allah sebagai penciptanya. Ya, jawaban yang sangat bagus bahwa menjelaskan kalau manusia dikatakan berharga berarti manusia punya martabat. Kalau kita merendahkan sesama kita manusia, sama juga kita dengan merendahkan Tuhan sebagai pencipta. Teman-teman, nanti saya harap untuk bisa berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing seperti kelompok yang sudah saya berikan minggu lalu. Ya, kelompok 1 bertemu dengan kelompok 1, kelompok 2 bersama-sama dengan temannya kelompok 2, kelompok 3 juga begitu, dan kelompok 4. Oke, silakan mendekat kepada temannya, bisa balik badan, bisa diskusikan itu pertanyaan yang ada di LKPD.
Ya, saya jelaskan sedikit tentang pertanyaan yang ada di lembar kerja teman-teman di sini. Di situ ada pertanyaan yang harus teman-teman jawab masing-masing kelompok. Kelompok 1 menjawab pertanyaan tentang keunikan manusia dari aspek biologis. Kelompok 2 tentang aspek psikologis. Kelompok 3 tentang aspek sosial. Dan kelompok 4 tentang aspek rohani. Terus nanti ada pertanyaan yang harus diuraikan. Ada 2 pertanyaan di bawahnya, masing-masing kelompok harus menjawab. Ya. Jika ada kelompok yang merasa kesulitan untuk menjawab pertanyaan, boleh bertanya, nanti saya akan bantu. Jenisir, bisa dimengerti soalnya? Bisa. Ya, kerjakan ya. Bagaimana Misri? Kelompokmu ada kesulitan? Bagaimana kelompokmu ada kesulitan? Bisa menjawab soalnya ya. Oke, silakan dipresentasikan untuk kelompok yang mendapat undian 1. Silakan. Shalom. Baik, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Ilistasia Billy. Nama saya Rosalia Kakak. Saya Aristo Bobobani. Saya Bernardo Samagolo. Sekian perkenalan nama kami. Saya persilakan pembawa materi. Aspek rohani. Bacalah kembali Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. 2. Diskusikan keunikan manusia sebagai makhluk rohani. 3. Jelaskan bagaimana hal itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawab. Aspek rohani. Keunikan manusia terdapat 2 unsur, yaitu pandangan trikotomi dan pandangan dikotomi. Yang pertama, pandangan trikotomi memandang bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia adalah makhluk trikotomi yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Yang kedua, pandangan dikotomi memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki 2 unsur, yaitu pertama, unsur badan, kedua, unsur rohani, di mana jiwa dan roh sebagai unsur yang non-badani sekalipun berbeda namun dianggap sebagai satu kesatuan yang hakiki. Sedangkan implikasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu manusia memahami bahwa mereka sebagai makhluk yang bernilai pada hubungan yang baik dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Mengapa manusia disebut ciptaan yang istimewa? Yang kedua, bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap sesama manusia dan lingkungan? Jawab. Bahwa manusia itu istimewa dari ciptaan yang lain. Mengapa? Karena manusia memiliki akal budi, kesadaran diri, dan perasaan. Coba hewan dibilang makhluk hidup tetapi tidak memiliki akal budi, perasaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menghormati. Misalnya kita memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua atau kepada ibu hamil saat di dalam bis atau di mana saja. Menghargai dan menerima satu sama lain, contohnya kita menghargai agama kepercayaan teman kita, tidak membeda-bedakan, menerima apa adanya, dan tidak membuli atau mengolok-olok. Sekian dan presentasi kami. Mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Kami dari kelompok 4 ingin
Kelompok 3 ingin bertanya mengapa doa dan ibadah penting bagi manusia. Mungkin ada kelompok lain masih ada. Baik, kami kelompok 2 yang bertanya, bagaimana cara kita menunjukkan iman dalam hidup sehari-hari? Perkenalkan kelompok berapa yang bertanya begitu ya, supaya nanti bisa dijawab. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi pertanyaan? Kelompok lain masih ada. Apa artinya manusia punya roh dari Allah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa artinya manusia punya roh Allah? Jawab, artinya manusia bisa beriman, berdoa, dan berhubungan dengan Tuhan. Apakah sudah pas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari kelompok 2. Mengapa doa dan ibadah penting bagi manusia? Jawab, karena doa dan ibadah membuat kita dekat dengan Tuhan dan hidup tenang. Apakah sudah pas? Saya akan menjawab soal yang ketiga dari kelompok 3. Bagaimana cara kita menunjukkan iman dalam hidup sehari-hari? Jawab, dengan berbuat baik, jujur, berdoa, dan menolong sesama. Apakah bisa dimengerti? Sekian dan presentasi kami. Salam. Shalom, silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke. Kelompok dapat undian ketiga, kelompok berapa? Kelompok 3 dapat undian nomor berapa tadi? 3, kelompok 3. Oh iya, tetap dengan kelompoknya ya. Oke teman-teman semua, perhatikan, simak baik-baik temannya diskusi di depan. Oke, silakan. Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Nama saya Delsiana Inyamete. Nikodemus Putra Sulung. Mariam Almira Sari. Kristiani Natalia Ngong. Untuk itu kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soal keunikan manusia menurut aspek sosial adalah, jawab, 1. Manusia tidak bisa hidup sendiri. 2. Manusia saling bergantung satu sama lain. 3. Manusia hidup bersama dalam masyarakat dengan nilai gotong royong, toleransi, dan saling menghargai. Implikasi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Menghargai orang lain dengan bersikap sopan, menghormati perbedaan, dan menolong sesama. Menghargai 3. Menghargai lingkungan dengan menjaga alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Allah. Untuk pertanyaan refleksi, 1. Mengapa manusia disebut sebagai ciptaan yang istimewa? 2. Bagaimana sikap yang seharusnya kita tunjukkan terhadap sesama manusia dan lingkungan? Baik, saya akan menjawab nomor 1. Manusia disebut ciptaan istimewa karena 1. Manusia dibuat atau dibentuk oleh tangan Allah sendiri, dan Allah sendiri yang menghembuskan nafas kehidupan pada manusia. 2. Manusia memiliki akal budi. 3. Hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. 4. Allah menilai bahwa manusia adalah ciptaan yang sungguh amat baik. Jawaban untuk nomor 2. Jadi, kalau dengan sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong, kita harus bersikap baik kepada siapa saja, tanpa memandang bulu. Kita juga harus berteman kepada siapapun. Sedangkan dengan lingkungan, kita harus memelihara, merawat, menjaga, dan melindungi lingkungan sekitar kita. Demikian hasil presentasi kami. Jika ada yang mau bertanya, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan bertanya.
Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghargai? Jika masih ada, Hai, kami dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa manusia perlu hidup bersama orang lain? jika masih ada, Keras, pecah nanti meja. Baik, kami menjawab dari kelompok 4. Ya, kami bertanya dari kelompok 4, apa contoh gotong royong dan kehidupan kita? Oke, itu pertanyaan daripada teman-teman kelompok lain. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa manusia perlu hidup bersama orang lain? Dengarkan jawaban teman. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan butuh bantuan sesama. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghargai? Contohnya, dengan sopan, mendengarkan pendapat, dan tidak merendahkan orang lain. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa contoh gotong royong di kehidupan kita? Contohnya, membersihkan lingkungan, membantu tetangga, dan atau kerja bakti di sekolah. Demikian hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Salam. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Setelah teman-teman melakukan diskusi tadi, kira-kira apa hal baru yang kalian pelajari dari hasil diskusi hari ini? Manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa. Ya, manusia sebagai ciptaan yang paling istimewa karena dia punya keunikan dibanding dengan ciptaan yang lain. Kira pertanyaan kedua, bagaimana pemahaman tentang tadi kan manusia sebagai ciptaan yang bernilai itu bisa mengubah cara pandang kalian terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap lingkungan? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jika dengan diri sendiri, kita harus menjaga, merawat, dan mengasihi diri sendiri. Sedangkan dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong, bersikap baik, dan mengasihi sesama tanpa memandang bulu. Ya. Jika dengan lingkungan, kita harus memelihara, menjaga, merawat, dan melindungi lingkungan di sekitar kita. Dari hasil diskusi dari teman-teman semua tadi, dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak hasil diskusi kita apa hari ini? Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Ya, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah: 1. Keunikan manusia dibandingkan dengan makhluk atau ciptaan lain adalah mempunyai kesamaan sebagai gambar dan rupa Allah, serta keunikan berdasarkan aspek biologis, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek rohani. 2. Implikasi keunikan manusia dalam kehidupan sehari-hari: menggunakan akal untuk belajar dan berkarya, menghargai orang lain dan hidup berdamai, saling menolong dalam kesulitan, dan rajin berdoa dan beribadah. Sekarang kita akan mengerjakan lembar LKPD kedua. Ya, sekarang silakan kembali dulu ke tempat duduknya masing-masing. LKPD kedua ini yang teman-teman akan kerjakan, di sini berisi 10 pilihan ganda dan 3 soal isian. Nanti teman-teman bisa lihat petunjuk pengerjaannya dan dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti bisa dikumpulkan. Oke, semua sudah ya? Atau masih ada yang belum? Semua sudah ya? Oke, jadi semua sudah mengerjakan tes tertulis di LKPD kedua. Oke, tadi kita sudah menyimak pembelajaran kita. Dari kita membaca ayat Alkitab, ya kan? Dari kita lihat contoh gambar, ya kan? Dari kita nonton video tadi, terus dari kita diskusi. Nah, sekarang saya minta untuk satu orang, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan bagaimana tentang tanggapan pembelajaran hari ini yang kalian rasakan? Ada perwakilan satu orang yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. pembelajaran tentang hari ini, manusia sebagai ciptaan yang bernilai.
yang membahas contohnya studi kasus tentang keunikan manusia dari aspek biologis, psikologis, sosial, dan rohani, serta implikasi keunikan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sudah sesuai dengan apa yang kita rincikan dan sangat menyenangkan. Ya, apakah betul sangat menyenangkan? Perhatikan di laptop ini ya, karena lampu mati tadi ya. Perhatikan di sini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, manusia adalah ciptaan Allah yang unik, istimewa dan bernilai. Ternyata manusia itu ciptaan Allah yang unik, yang istimewa dan juga bernilai. Terus yang kedua, segambar dan serupa dengan Allah berarti manusia memiliki ada sifat moral, ada sifat sosial, dan juga ada sifat spiritual yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua sikap yang ada ini harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus yang terakhir ketiga, sebagai ciptaan Allah yang unik, istimewa dan bernilai, maka setiap orang harus menghargai dirinya, menghargai sesamanya, dan menghargai lingkungan. Kira-kira apa yang menjadi tantangan belajar kita hari ini? Ya, silakan Meriam. Sedikit merasa gugup saat melakukan presentasi. Ya, sedikit merasa gugup dalam melakukan presentasi. Supaya kamu tidak gugup, berarti kamu harus lebih lagi mempersiapkan diri, memahami apa yang ditanya, dan memahami juga materi yang disampaikan. Minggu depan kita akan belajar lagi di bagian bab 3. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bagian bab 3, yaitu tentang manusia yang berdosa. Apa saja nanti yang akan kita pelajari di tema bab 3? Yang pertama, kita akan mengenal apa itu dosa. Yang kedua, manusia yang jatuh dalam dosa. Dan yang ketiga, dosa asal. Dan yang keempat, relasi yang rusak. Itu cakupan materi yang akan kita pelajari di materi bab 3 di pertemuan berikutnya. Maka kalau hari ini sudah pembelajarannya sudah menyenangkan, maka harusnya minggu depan lebih menyenangkanlah. Bisa? Bisa. Oke, sekarang semuanya saya minta untuk berdiri. Ini buat barisan di sini, yang sebelah sini buat barisan di sini, yang sebelah sini buat barisan di sini. Oke? Kita akan ice breaking dengan kata kunci terbalik ya, kata kunci berbalik. Nanti kalau saya bilang teman-teman maju, berarti teman-teman mundur. Kalau saya bilang teman-teman mundur, berarti teman-teman maju. Mundur. Maju. Mundur. Ya, tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali, silakan duduk. Kita akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Jadi saya harap teman-teman bisa mempraktekkan, melakukan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga, di dalam lingkungan, bahkan di dalam masyarakat. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Guru dan teman-teman sekalian, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena hanya di dalam Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sampai bertemu lagi di minggu depan. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih Pak. Shalom.